Sungai Latabu banyunya dalam, pacalabui di Sungai Asam. Pas banana lah, Wen datang di mana tadi Wen kisahnya nih? Anu di sini kita nih, tuyuk di sini nih. Kemana tadi? Tadi ulun hendak ke Balai Ampuhung ya, Hai. Ya. Sekalinya sampai ke sana ibaratnya 5 apal lagi sampai. Sekalinya hujan lebat. Hujan. Ujar orang kampung marah hai kam ya kalah. Jadi jangan apa ibaratnya jangan menarusakan lah ibaratnya itu nah. Kalau pindah kada kau bulik ya. Pacangan bangkat beneran. Boleh. Lalu ini trip ke benteng pulang. Iya. Ini tahu jualun nih, ini benteng kah atau tambang kah apa kah tahu jualun nih. Nah, tuh. Ada juga ya lah. Kamu suas ini kali Der? Alhamdulillah. Nah, ini suas. Sidin deh. Suas ini. Jadi tahun 2018 kawin kita sama sini. Yang cagar budaya tuh. Cagar budaya. 2019. Pas ulun kelas 10. Kelas 10 lah. Jadi yang ulun dapatkan ya lah waktu itu bersama kumpulan orang-orang arkeologi, juga ada salah satu dosen di FKIP Lam pendidikan sejarah. Siapa itu? Pak Mansur. Oh iya. Ya, bersama kawan-kawan beliau di Balai Arkeologi. Jadi waktu itu ketika beliau menyampaikan yang ada di tempat ini lebih didominasi ke apa ya, model ke tambangnya dan perlakuan orang-orang barat, bukan ke lokalnya. Misalnya kayak begini. Misalnya gini. Ini ada kawan kita tadi kemana tadi yuk? Siapa? Ada tadi pindah. Ini sih dia nongkrong masih. Rokok kah? Oh Daud. Padahal kan Daud kah? Padahal smoking pang. Oh anu kah? Oh iya. Nongkrong sih dia ya. Aku boleh lihat kau buncu-buncu situ kah tadi ya. Nongkrong sih. Nongkrong kok. Mudah-mudahan kena. Hah? Lagi bedalian. Oh nah. Alhamdulillah hanya disambat. Ini suaranya aja ada nih. Ini gaib sako. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi kisahnya teh? Bedalian. Bebalian ini belum mengakam lagi kan, jadi bebalian. Nah ini sampai juga kita, jadi beliau ini suka kesini Jar, suka kesini. Jadi lawan 2000 berapa kayak itu nah, cuma Jar tadi lebih ke tambangnya. Nah lalu apa kisahnya nih? Bujur. Kisahnya kayak apa tadi? Jadi yang ulun dapatkan waktu itu gambarannya eksistensi tambang di Kalimantan Selatan, terutama di Kalimantan Selatan ya lah, begitu luar biasa dipengaruhi ya, luar biasa. Satu, yang kedua, bagaimana orang-orang Belanda yang ada di Batavia yang katanya itu kaget ternyata di Borneo bagian selatan, yang mungkin waktu itu Kesultanan Banjar masih sedikit goyah sudah ketahanannya, itu menjadikan kesempatan untuk orang-orang Belanda datang ke sini. Lalu membuat base camp. Nah itu satu. Yang kedua, orang-orang Belanda pada waktu itu sudah memberikan surat yang ada di Kalimantan Selatan ini ke pusat. Ternyata di sini ada batu bara. Nah disitulah pada waktu itu beberapa tokoh penting, orang-orang penting di Belanda, dari Belanda itu memberikan hak kepada orang-orang yang Belanda yang berada di Kalimantan Selatan ini untuk membantu membuat tambang atau membangun tambang. Lalulah di sini tercipta Oranye Nassau, sebutannya itu. Memang sebutan istilah Oranye Nassau itu tidak hanya sebuah tambang, bisa jadi sebuah jadi bangunan ataupun benteng. Nah itu. Terus dikaitkan dengan Antasari atau Pangeran Antasari saat ini ya. Nah disitulah yang mungkin yang waktu lu dapatkan itu lebih menonjol ke orang baratnya, tetapi bagaimana eksistensi orang lokal itu tidak terlihat yang diterapkan oleh beberapa orang yang disampaikan pada waktu itu ya. Nah, kira-kira menurut Pian yang mungkin Pian lebih mengetahui dan sebagainya dalam konsep sejarah. Sama pada bakal kaji belajaran lah, berkikihan kita, berkikihan pang lain berkikihan nang berkikihan barang ajaib kadang kita ya betul. Kita di sini kebetulan belajaran juga lah. Nah jadi belajaran ini kita nah. Lalu ada istilah
selama ini yang kita tahu kan di dalam beberapa referensi itu tambang Oranye Nassau. Penyebutan kata benteng itu bukan berarti di sini benteng. Tetapi arti Oranye Nassau itu artinya benteng emas, artinya nah belantut Oranye Nassau tuh. Nah, padahal bukan benteng. Kami nama itu Oranye Nassau artinya benteng emas. Nah, nang dimaksud oleh anu itu ini kan tambang emas sirang, jadi ini kayak bertumpukannya ada di sini gitu. Nah, kaitulah. Jadi tapi kadang-kadang orang benteng lalu asosiasinya ke, tapi mungkin makna dimaksud oleh nyebut benteng itu karena arti Oranye Nassau tadi. Nah, jadi bukan benteng dalam artian pertahanan militer. Ya, bukan gitu. Nah, jadi karena Oranye Nassau artinya benteng emas. Oh, kan. Benteng emas itu karena di sini tersimpan emas sirang. Nah, itu. Emas sirang kan? Ini emas sirang. Batu bara. Ini kan emas sirang ya. Ya, batu bara. Nah. Kalau mutiara hitam apa ya? Hah? Kalau mutiara hitam. Mutiara itu kuping. Oh, Kira tadi sama sirang tadi itu ini harang. harang lah. Oh. Kira tadi kira. Nah. Kalau anu Pang Om, yang pernah Om mendengar, Gasu dulu. iya kan, iyalah minum lah. Ada apa juga nang ibaratnya nang di umum nang di luaran nih. Wah, ulun tetambayan ke sini nih. Ah ya, Tetambayan Ya, cuma tahu ini jalannya tadi tuh jar. balian. Oh, pantas aku nih jauh tahu ini jadi ujur ya. Ya lanjut. Ada karena kalau ke situs ini tetambayan, tapi Usahanya? ulun selalu tertarik sebujurnya yang pertama ulun cari itu kayak pengetahuan masyarakat lokal terhadap situs ini Iya. sendiri. Jadi itu biasanya yang ulun anu kan beberapa situs yang kita datangi biasanya pengetahuan penduduk lokal terhadap situs itu sendiri ada beberapa situs Iya. ada seberataan Iya. biasanya kurang buahnya tahu aja ada situs itu Cuma di biasanya ada mitosnya ya kan. tinggi apalagi kalau misalnya pina tuha-tuha yang kayak ini pina belumut pina apa jauh Bisa ada orang gaibnya kayak itu nah. jauh dari pemukiman penduduk Iya. apalagi kalau 10 tahunan 20 tahunan yang lalu waktu tahun 2000-an lu nanya masuk sejarah itu pohonnya masih rapat nih hai. Ah berarti sudah suara Gana sini. ujar habar Oh, jadi. Ujar habar. Oh. masih rapat ini. Eh, Ini gana-gana. Nah saat itu kada seberatannya sih. Nah saat itu lebih banyak anggapan angkernya daripada Ya. pengetahuan kesejarahannya. Iya, iya, iya. Itu yang selalu ulun dan menurut ulun di luaran tuh lah. tinggi dan menurut ulun sih lumayan menarik karena untuk radius 200 meter tapi pengetahuan kita terhadap sesuatu itu minim, untuk ulun itu fenomena sosial yang lumayan harus kita ketahui juga kenapa kayak itu. Terus tuh kalau misalnya memang itu akan jadi masalah di kemudiannya kayak apa cara mensosialisasikan atau mengedukasikan hal yang sesungguhnya persoalan lumayan asik. Baik. Jadi keberadaan tambang ini ya, saya lebih karena memakai referensi tambang. Jadi tambang keberadaannya ini kan ada beberapa faktor. Pertama revolusi industri. Ya. Iya, revolusi industri. Nah itu ada bahan bakar alternatif. Jadi kalau selama ini menggunakan tenaga angin, Tenaga hewan, kemudian gelombang laut iya. untuk pelayaran, Untuk skala pendek kan tenaga hewan ya kalau kuda, gajah untuk untuk jangka untuk jarak nggih, pendek. untuk jarak pendek. Kemudian untuk jarak antar benua, Untuk lintas misalnya kan, kontinental masih angin. masih angin. Nah kemudian ketika revolusi industri ya itu udah mulai ada muncul bahan bakar dengan menggunakan tenaga uap. Yang lebih efektif lah ya kan dibanding awalnya kan kayu, energi saat itu. kayu bakar. Nggih. Nah kemudian muncul lagi bahan bakar ujar orang dia itu batu harang. Batu harang dalam bahasa lokal. Ya. Dalam bahasa lokal batu harang karena memang batunya hirang. Iya. Nah tapi dalam pemahaman atau dalam referensi internasional disebut dengan batu bara.
Nah, jadi batu harang itu karena batunya hilang, karena batu bara itu karena memang batunya bisa jadi bara gitu. Nah, lalu disebut batu bara. Itu satu dulu. Kemudian pada bagian lain, Belanda ini kan butuh perang Ya. dalam rangka penaklukan Nusantara ini. Ekspansi. Nah, jadi dalam rangka penaklukan untuk menciptakan yang namanya Hindia Belanda. Nah, jadi perang demi perang, bukan hanya di sini, di mana-mana. Nah, di Jawa perang, Sulawesi perang, Aceh perang. Sehingga Belanda ketika sudah banyak mendapatkan keuntungan ya dari mempergunakan pejabat-pejabat lokal juga. Jadi Belanda itu sebetulnya kan mempergunakan ketamakan dari pejabat lokal gitu, yang bisa diperalatnya gitu. Jadi kita punya sumber daya gitu kan. Nah, kemudian pejabat lokal itu punya tanah lumbuh, Nah, kemudian rakyat ini pada umumnya karena ada mitos Dewa Raja, kultus Dewa Raja, itu menganggap raja itu bukan manusia biasa. Ya, jadi dia itu adalah titisan. Karena itu rakyat saat itu percaya, atau dikatakan masa feodal itu Wangsit ya. bukan wangsit, percaya bahwa raja itu bukan manusia biasa. Nah, bukan manusia biasa, dia titisan dewa tadi. Karena itu segala rakyatnya ini juga bagian dari kuasanya, termasuk tanah ini kuasanya Tanah, gitu. ya. Nah, jadi mulai tanah sampai orang di atasnya itu berada dalam kuasanya. Nah, Belanda melihat itu, dan itu di barat sana udah habis sebagian lama, kita masih bertahan feudalisme itu. Belanda sudah hancur feudalisme itu, kada percaya lagi orang bahwa raja itu titisan dewa, udah percaya lagi. Nah, di sini masih, Tapi di Nusantara masih kental ya. masih, karena itu lalu dimanfaatkannya lah pejabat lokal itu dengan berbagai cara ya, agar eksploitasinya itu bukan langsung dari Belanda, mulai pejabat-pejabat lokal gitu. Nah, jadi pengerahan tenaga misalnya, itu kan pejabat lokal. Kalau Belanda mana mau diumpati, iya kan? Nah, karena Belanda bukan titisan dewa. Nah, titisan dewa itu ya penguasa-penguasa itu, jadi umpati namanya itu. Jadi, nah, itu faktor-faktor yang menjadikan Belanda itu punya peran, misalnya beberapa benteng. Tambang ini keberadaannya itu didukung berbagai faktor tadi, dari polusi industri. Ada juga karena ya pejabat-pejabat juga yang punya tanah itu juga. Katakanlah mungkin saja bukan mungkin ya, penggunaan tenaga itu tidak tenaga rakyat. Rakyat lokal, rakyat yang ada di sekitar sini dan sebagainya, ini itu kan di bawah kuasa mereka yang begawe nih. Nah, begawe nih kan. Belanda itu modalnya aja dan tenaga ahli. Biasa kan. Mereka punya teknologi. Nah, oke. Kada menafikan juga bahwa ini dikatakan sebagai benteng karena karena arti Oranye Nassau itu benteng emas artinya. Tapi konsepnya bukan dalam pengertian militer. Bukan, karena ini di sini tersimpan. Nah, itu pemaknaannya tersimpan harta kekayaan ya, emasnya lah, emas yang tadi. Lalu dalam konteks perlawanan tambang ini kan lambang daripada eksploitasi kolonial. Dalam sudut pandang ini adalah bagian dari sebuah derita rakyat. Iya. Jadi itu bangga, tapi yang begawi ini siapa di sini? Itu bangga ada tambang kok lah, tapi pernah nggak kita pikir yang begawi ini bukan siapa gitu? Yang diperintahkan itu nang tatimbun di sini. Iya kan ya? Nah, nang kerja paksa macam-macam. Mati sia-sia. Ya, itu korban. Di lambang daripada pengorbanan rakyat Banjar terhadap kolonial. Lambang pengorbanan dengan adanya kultus Dewa Raja itu. Yalah. Nah, jadi itu dari sudut pandang tertentu. Oke, kita tadi kan bujur aja Bamba ini, tapi mau ada kita melihat lagi di sini ini berapa banyak untuk kubur gitu. Jadi ya berapa banyak yang berdarah karena cambuk gitu. Pekerja di sini. Nah, itu kan. Nah, lalu
Maka itu ini menjadi lambang penindasan kolonial. Dan mungkin bukan cuma bukti atau sisa penindasan kolonial, tapi bukti penindasan elit terhadap lokalnya. Ya, Itu yang mungkin harus secara jujur kita kita akui. akui ini sejarah Secara gitu. jujur harus kita Akui. akui bahwa memang ada beberapa titik yang harus kita hormati dan hargai, Ya. ya, tapi kejujuran semenyakitkan Ya, apapun menyakitkan. itu juga Harus kita tidak boleh terima, kita harus kita tutupi. terima. Iya. Harus kita terima. Kita belajar dari situ gitu. Jadi ini jelas lambang dari sebuah penindasan. Iya. Nah, ya kan? Jadi lambang jadi kita tapi mungkin orang kita bangga kan, oh sini kita punya tambang, iyalah gitu, ya harus. Satu kan untuk membangun rasa apa ya, rasa kebanggaan wilayah. Tapi dari sudut pandang yang ada dari sudut pandang yang katakanlah dalam ranah yang lain yang bekerja di sini itu sebuah korban dari penindasan. Nah, karena itulah kenapa misalnya putra-putra terbaik satria Banjar yang ada di hulu itu yang sering kita katakan satria Banjar sejati menyerang ini. Ada apa gitu? Nah, karena ini lambang penindasan. Dan ayo, kenapa kadang malahan dari sini langsung sampai merebut pusat istana di Martapura. Ya. Apa memang tahun 1859 itu kan mulai awal perang Banjar, ya kan? Ya. Awal perang Banjar. Dan sejak itu juga Banjar dihapuskan kan, ya kan? Nah, lalu cerai berai ini. Tapi harus belajar juga dari sejarah. Yang cerai berai itu dari mana siapa aja gitu. Yang bertahan di Banjar itu siapa aja juga gitu. Ya harus belajar juga dari sejarah, harus kita akui gitu. Jangan kita dinyanyikan dengan nyanyian mesra kayak kemesraan lagunya kan. Ya sekali kita belajar dulu lah, misalnya berita dari kawan, dari rumput yang bergoyang kan. Ya, simbol tuh. Sejarah bukan cuma tentang rayuan Pulau Kelapa, Ya, tapi ada sapuan perban dan luka. ya. Ya. Wah luar biasa ini. Dan kadang kita cuma mau melihat yang indah, tapi kadang mau melihat yang sudah itu nah. Iya, yang berdarah-darah. Yang berdarah-darah. Yang Jadi berdarah. mungkin ini untuk mengantisipasi keterbatasan lighting aja sih, untuk mengantisipasi keterbatasan lighting aja Halo? sih. Jadi mungkin dua hal yang perlu kita konfirmasi dari pemenderan kita yang sangat setumat ini. Yang pertama, kesalahpahaman memaknai kata benteng itu tadi itu bukan salah sih, artinya bukan salah. Nggih. Cuman artinya itu dimaknai Iya. sebagai sebuah benteng. Karena Karena pemaknaan. artinya maksudnya kesalahan memaknai karena ada kata benteng. Jadi Iya. kita memaknainya benteng kita Pertahanan. anggap dalam pengertian militer sebagai bukan bentuk bangunan itu, pertahanan. itu. Nah, sebenarnya benteng di situ ini sama konsepnya kayak kita menyambat Indonesia itu ring fire, cincin api. Sejujurnya ada cincin, tapi karena itu dikelilingi oleh gugusan gunung Ya. berapi, lalu disambat cincin. Cincinnya seorang, sebujurnya konteksnya bukan perhiasan. Iya. Nah, sama kayak benteng tadi mungkin Iya, ya iya, lah. iya, iya. Nah, itu mungkin kita mengklarifikasi ke komunikasian kata dan diksi itu kepada generasi yang mungkin hanya membaca data-data sejarah ya, yang ini. ya, ya. Jangan benteng itu dipahami secara saklek sebagai alat pertahanan dalam militer. Nah, tapi kalau di sini ada tentara, iya karena Ya. untuk pengamanan ini Pengamanan. kan iya. Iya. Tapi sebagai benteng dalam artian benteng tadi Pertahanan. sebagai katakanlah markasnya gitu, Ya, tidak. tujuannya lebih ke sekuritas aset Betul, sebujurnya. betul. Sekuritas betul. aset, Jujur, bukan itu pengamanan dalam pengertian militer. Jujur. Nah, Iya. jadi itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ini ya bahwa kita bangga ada base aset atau situs sejarah, ya. Ya. Tapi mari kebanggaan itu kita gali lebih dalam karena bisa jadi di dalam itu ada luka yang tersisa. Dan mau kada mau kita harus mengakui ini adalah bukti
bukan hanya penindasan Eropa terhadap Nusantara, tapi Sebuah- bahkan bahkan pengorbanan juga. bisa jadi ini bukti penindasan elit Nusantara terhadap lokal Nusantaranya sendiri. Ada andil itu. Ada Ada andilnya ya gitu. Dan kita juga melihatnya bahwa betapa satria-satria yang menyerang yang bekerja di sini, yang menyerang ke sini, ya itu kan bagian dari sebuah pengorbanan. Iya. Jadi yang kita makna itu adalah bagaimana rasa perjuangan untuk bisa melepaskan diri dari penindasan, dan ini lambang itu. Iya. Jadi ini bukan sebuah bermegah-megahan, tapi ini lambang sebuah penindasan. Ini ada darah dan luka. Ada di darah sini. luka dan air mata di sini gitu. Serta harga diri ya. Nah ini Harga kan diri. kadang-kadang kita misalnya satu sisi wah kita tadi kan, Ya. nah iya gitu, di sini ada tambang, iya, Iya. bujur aja, tapi berdirinya ini artinya tuh di bawahnya Di bawah. ini ada pengorbanan, ada korban. Makanya itu kenapa perang Banjar itu menyerang ke sini, karena ini sebuah lambang daripada kolonialis, pemerasan dari kolonial, dan mungkin juga orang-orang yang bekerja sama dengan kolonial itu yang melakukan penindasan, ya. Nah akhirnya inilah yang menjadi salah satu sasaran awal gitu. Ya. Nah maka di sini makna penting dari Oranyenas, makna penting bukannya tambang ya, ini makna penting situs ini, Iya. makna penting situs ini. Ya. Kita sih kata, ini Oranyenas peninggalan Belanda ya, tapi yang paling penting adalah apa makna situs ini. Esensinya ya. Nah makna penting situs ini adalah bahwa awal dari sebuah perlawanan yang sangat heroik, yang panjang, ya, yang panjang dalam satu versi 1863 ketika penghapusan kerajaan Banjar, bukan 1859 tadi kan, 1863 kan, 1859 selesai kan, 1859 63 langsung hapus kan. Itu satu versi selesai perang Banjar menurut Panres. Iya. Nah menurut Panres itu kan berdasarkan dokumen resmi. Jadi tetapi Faktonya dalam artian bahwa perang kerajaan Banjar itu memang sudah kada ada lagi karena berawalnya hapus. Tapi perang rakyat Banjar, secara de facto. nah ini lain loh. Nah. Lain. Perang rakyat Banjar. Nah, kebetulan ya gini. Ada sebuah buku ya yang dicatat oleh Pak Idwar Saleh, ya, sejarawan Kalsel lah. Jadi yang ulun dapatkan itu memang dari asing menyebutkan dalam sebuah sumber itu Banjarmasin Krih ya. Iya, Nah. Panres tadi. Tapi disebutan oleh sejarawan itu adalah perang bubuhan. Nah, jadi istilahnya itu seperti apa ya? Iya, Nah. jadi nah itu tadi. Nah, menguatkan itu loh, Nah, keidentitasan. Jadi Nah. sebelumnya yang tadi yang ayat tekankan kan dalam konteks ini nih. Nah, Dalam konteks lighting dari kan. iya. Nah, Konteks lighting. Penyelamatan lighting. Penyelamatan tank. Jadi yang ketiga tadi arti penting ini. Jadi aku kan kita nih jujur aja ya, bangga dengan perlawanannya, perlawanan Dengan rakyat perlawanan, di sini iya. melawan ini si lambang penindasan ini. Ini adalah bukti gitu, bukti bahwa Belanda ada di sini ya, Belanda menambang iya, tapi kan kita perlu juga bahwa ini lambang dari sebuah perlawanan heroik gitu. Dan ketika 1863 ya, kemudian Banjarmasin Krih kan 1863 selesai karena Banjarmasin hapus kan, langsung diambil alih Belanda. Nah itu karena Belanda menggunakan istilah perang kerajaan Banjar melawan Belanda kan gitu. Tapi rakyat, dengaran rakyat, nah ini harus kita dipermak lagi ininya. Perang yang tadi itu perang rakyat, makanya kan dia bisa selesai di 1863. Lah emang lah. Iya, ya. Jadi kada selesai 1863. Berlanjut 1905. Coba. Iya. Kerajaan Banjarnya hilang. Tapi ada 1905 atau 1906. Nah, yuk. Siapa? Berarti siapa itu? Kalau misalnya kerajaannya karena lagi. Siapa nang berlahe? Nah, Padahal de facto masih terjadi banar Oh, ya. iya. Dan di mana-mana. Di daerah secara di mana-mana. sporadis. iyalah. Iya, iya. Nah, itu siapa nang berlahe jadinya? Iya, iya. Itulah tadi adalah satria-satria Banjar yang ada di hulu sana. Nah,
Dan orang sering lupa bahwa kejadian awal dari perang Banjar 1859 itu kan dimulai di Muning. Di Muning. Letapin. Bergerak ke sini. Ya. Seluruh satria-satria Banjar di Poluan, di Amandit gabung. Termasuk juga satria-satria Banjar yang ada di Matapura kayak Demang Leman kan? Gabung. Dan Siapa Antasari? itu untuk pemikiran yang kritis ya mungkin akan menimbulkan pertanyaan baru. Kenapa sih kada di pusat kerajaan terjadi perlawanan yang sangat heroik itu? Nah, kenapa harus di Muning di daerah pinggir? Kenapa kada di kalangan istana di mungkin ya. pusat itu mungkin akan menarik juga karena kalau misalnya kita bahas karena akan ada Pertanyaan. klarifikasi baru mungkin yang mungkin kada klarifikasi lah. Ada pandangan-pandangan baru yang mungkin berbeda dengan pandangan kebanyakan selama ini. Dan sejarah justru di situ. Jadi sejarah tidak hanya berpihak kepada mereka dengan kebanggaan elit ya. Tetapi juga kita harus melihat juga derita di bawahnya. Derita di bawahnya. Jadi karena setiap ada penindasan ada yang korban. Ada yang korban. Nah, jadi kan ini Kadir sudah punya sudut pandang seperti ini. Ini si Erwin kan. Nah, tentu punya visi yang bisa melihat lebih komprehensif. Tadi kan tadi ini tapi itu sebuah bangga kita ada ini tapi tadi hanyar kan. Hanyar bahwa di sini nih tertimbun. Bukan cuma kuburan di sini. Jadi jangan cuma ini ada tadi malah mungkin kubur juga. Kada mungkin lagi mengkubur ya tertimbun beberapa mayat. Dan siapa itu? Tuhan kita sebenarnya. Iya, buan si Anang, si Utuh Tipang, orang-orang yang kada punya nama tertulis secara tinta emas dalam sejarah. Makanya ulun ada beberapa kali misalnya lah membawa kawan ke sini atau ke mana ke situs ke sejarah yang mana yang biasanya pertama ulun perhatikan itu adalah cara inya befoto di situs itu karena ini kan sistem ini kan era sosmed. Jadi ulun ketujuh melihat kayak apa caranya befoto di situs itu. Kalau orang sejarah, maksudnya orang yang paham sejarah, kalau menurut ulun, inya akan kawo membedakan cara befoto di Oranye Nassau lawan di Monas. Lain. Lain. Kadang maksudnya ini befoto di situs sejarah yang jadi saksi penindasan terjadi dengan befoto di suatu tempat yang menunjukkan prestasi. Kan prestasi. Lain dong masa kita befoto di situs yang harusnya mengharu biru tapi kan smile. Kan rasa kurang Nah, makanya kurang apa? Makanya itu Daud keberadaan kita ini sambil ngobrol di sini kan sebenarnya memberikan sebuah cara pandang. Cara pandang alternatif. Jadi cara pandang itu penghargaan kita terhadap pengorbanan. Kita bangga memang kita punya ini tadi, kita bangga daerah kita. Tapi itu juga yang membuat akhirnya segala aset-aset kita ini menjadi derita juga akhirnya. Ya kan? Jadi yang menikmati itu bukannya rakyat. Ya rakyat itu kebagian cuma rakyat jadi tumbalnya. Dapat paluh. Itu kan. Mending kalau paluh aja. Mending kalau paluh aja. Iya. Air mata lah. Nah, jadi ini kita nih palalah nih ya, palalah sejarah dan budaya ini. Cuma Sidin ini belum resmi lah. Belum diinisiasi. Ada recepnya nah. Inisiasi. Berarti kada sah lagi lah Bapak dari. Tapi di sini. Iyalah, tapi kan di situ. Di dalam berarti ya jadi dalam sini. Dalam itu menyandran. Barikit. Jadi ini keberadaan kita sebagai pelalah. Bukan kita belalah semata, bukan berarti kita selalu berbeda dengan pandangan orang. Tetapi kita membawa nuansa-nuansa untuk pencerahan juga gitu, pencerahan. Dan ini bagian dari sebuah visi dan misi kita. Ya, belalah ini kan, belalah ini. Jadi kalau soal kisahnya banyak, tapi kan visi. Nah, ini yang perlu gitu. Visi kita melihat sesuatu gitu. Nah, melihat sesuatu. Nah, jadi sudut pandang yang berbeda.
Ya artinya melengkapi lah, Ya. melengkapi. Artinya tuh Melengkapi dan memperkaya. memperkaya. Nah ini yang kita mau gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita inspirasi lagi gitu, menginspirasi pandangan-pandangan baru, nuansa-nuansa baru dalam melihat sebuah tinggalan. Ya tinggalan. Kalau kita misalnya bicara tentang, sudah ada kita tuh, udahlah itu diceritakan oleh banyak orang kan. Ya. Nah tapi baru kira-kira nang ini aja lo nang banyak bak kubur di sini nih. Kira-kira lah. Iya. Nah itu kan bagian penting. Kadang-kadang dilewati lo dong. Betul. Apakah mereka sengaja melewatkan atau memang ketidaktahuan? Pada saat perang pun ini banyak korban di sini. Ya. Belanda korban. Dan tidak terdata, tidak terhitung. Ya, Dan ini mungkin ulun sok tahu aja lah, maksudnya sok tahu menyambung apa yang Jerpian itu tadi, sok tahu dan sekaligus sok tuha, sekaligus memadahi Erwin dan mungkin kawanan Erwin yang hanya masuk sejarah di ini kena yang melihat video kita. Ini bujur-bujur sok tahu, jadi kalau misalnya tersalah tolong dibujuriakan. Ya. Ini pesan gasan Erwin bahwa belajar sejarah bukan untuk pintar sebujurnya sih. Yang ulun pahami selama ini dan semoga kada salah, belajar sejarah itu yang paling dasar sih sebujurnya adalah belajar untuk jujur. Belajar sejarah itu sebujurnya adalah belajar untuk jujur, karena saat kita ada jujur, sejarah nanti akan menjadi pelacur. Ya. Dan kemudian yang paling juga sejarah itu bukannya semata untuk sebuah katakanlah kita tahu bahwa di situ ada ini ada itu, tetapi kita paham gitu, memahami keberadaan sebuah situs, memahami itu segala dengan segala pikiran rasional kita tentang keberadaan situs itu penting gitu. Kenapa kayak tadi kan kalau kita sebatas pemahaman kita gali terus, akhirnya kita banyak mengerti bahwa ini juga lambang sebuah penindasan. Itu kan karena pemahaman tentang perjuangan, tentang penindasan. Syukur-syukur bila ujungnya kena kita bukan cuma memahami, tapi bisa memiliki dan mewarisi nilai-nilai kejuangan yang sudah dicontohkan oleh pendahulu kita. Jadi tapi ada pulang utai. Kalau kena ada utujar, ada pulang karena apa di bawah nang gaib pulang misalnya tentang kegaiban di ini. Nah kita kada kawak lot lain dimensi. Lain ranah. Sampai kalau kita lagi lah. Jadi kalau ada orang coba kayak apa nang gaibnya kira-kira kada usah ditakunakan ke kita kalau lah. Lain dimensi. Karena kita kada ada ilmunya. Lain ranahnya tadi. Lain. Tersampai. Kayaknya bubuhan nang gaib aja juga Kalau misalnya hendak mencari itu silahkan. Tapi mungkin lain pulang. kita betakunnya. Lain budaya lain. Jadi bubuhan ada mungkin ada komunitas lain. Nah. Dan kita juga ini bukan masalah siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar kan. Ini cuma masalah kami memilih berdiri di titik ini, bahwa ada titik lain yang bisa memberikan informasi. Sinergi kita. Silakan. Sinergi. Jadi cuma kalau di bawah nang-nang tadi kita kada kawa karena lain anunya apa jurang tuh ada sampai rahasianya sampai di situ. Ini kan tahu kemampuan kita nang kerdaya kemampuan kita yang ada tahu rahasianya. Nah. Ya kalau lah. Jadi kira-kira suatu saat kita akan lebih banyak lagi kalau lah. Amin. Bicara tentang ini. Jadi sebetulnya banyak yang kita sampaikan. Tapi kekadapan. Lightingnya mulai berkurang. Nah, jadi kami ini tim lighting yang di atas sudah mulai memberi tanda. Ditagur sudah. Mulai meredup. Ya, silakan. Tapi sejarah tidak meredup ya. Iya. Silakan closing. Demikian. Ya mungkin pasti bukan cuma ketidaksempurnaan, tapi pasti kekurangan. Itu milik kita. Yang mengisi diskusi kita ini. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berhenti mencari dan berhenti menjadi. Sampai jumpa di Pelala selanjutnya. Dadah. Sungai Latabu banyunya dalam